Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue di sini di channel gue. Oke, jadi kali ini gue akan coba bahas masalah masih tetap di remote control ya cuy. Cuman ini mungkin maknanya bisa lebih luas ya, bisa digunain bukan hanya di remote control mobilan gitu ya, kayak RC gitu ya, remote control ya kayak gitulah yang biasa gue bahas. Mungkin ini juga bisa dipakai buat kebutuhan rumah tangga, bisa gitu ya, bisa buat mematikan atau menghidupkan lampu menggunakan saklar jarak jauh gitu ya. Jadi di sini gue akan mencoba make dua modul ini. Yang pertama modul remote control 433 MHz ya cuy ya. Ini udah terlengkap sama receiver dan transmitternya. Ini udah 4 channel ya. Jadi kalau buat di relay, itu ada yang jual lagi relaynya yang 4 channel, bisa langsung dipakai ya. Itu kalau buat relay. Nah jadi untuk sekarang gua mau coba pasangin ini di apa ini ya, rangkaian handbrake ya, dual motor. Tapi ini yang versi yang lebih upgrade lah dari yang kemarin yang pernah gua bahas gitu ya. Jadi ini bisa 12 volt gitu ya. Jadi kalau mau pakai yang 12 volt, ini ada jumpernya nih cuy. Jadi kalau mau pakai yang 12 volt, ini jumpernya bisa dipasang. Cuman kalau mau tegangannya lebih dari 12 volt, ini bisa dilepas ya, dicopot ya gitu ya. Ntar gua kasih penjelasan lebih lanjutnya ya. Jadi ini ada jumper juga nih. Jadi ini jumper buat kalau kita langsung masuk ke sini. Jadi kalau jumper ini terpasang, itu arus ke dinamonya langsung spontan gitu ya. Jadi langsung 12 volt misalnya masuk ke inputnya 12 volt. Jadi kalau kita pasang jumper ini, keluarannya langsung spontan jadi 12 volt. Jadi kalau mau yang bisa diatur kayak proporsional gitu, ini dicopot terus yang bagian ininya dipasang ke modul Arduino ya. Jadi ini sebenarnya khusus buat Arduino ya. Tapi ya udahlah, bisa lah kita buat pakai ini ya. Oke, jadi buat di remote control mobilan RC juga bisa sebenarnya. Ini buat men-trigger dinamo ya, bisa ya. Dia udah dual dinamo ya, dual dinamo gitu ya. Jadi bisa untuk maju mundur, untuk belok kiri kanan bisa, atau bisa juga ini digunakan buat apa ya? Menurut gua sih ya, menurut gua bisa digunakan buat kalau di RC off-road gitu, bisa dipakai buat winch gitu ya, buat tarik ulur. Misalnya mobilnya nggak kuat nanjak gitu kan, itu kan bisa pakai modul inilah kalau mau diakalin. Jadi nggak terlalu ribet bawa-bawa remote yang gede gitu ya, remote-nya kecil kayak gini kan. Buat alternatif sih sebenarnya, buat remote yang channelnya masih sedikit gitu ya, masih batas di bawah 3 channel gitu ya. Jadi kebanyakan teman-teman udah bisa mengakalinya pakai ini. Jadi gua akan coba pakai ini aja. Terus juga bisa untuk menghidup atau mematikan lampu otomatis gitu ya, dengan menggunakan remote ini juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya banyak fungsinya sih, luas sih fungsinya. Kalau kita bisa jeli aja ngelihat potensinya, ya bisa buat apa aja sebenarnya ya. Kalau kalian sedikit kreatif ya bisa buat buka pintu otomatis atau ngunci pintu gitu ya, buat alarm atau buat matiin atau hidupkan lampu, atau ya pokoknya apa aja lah gitu ya. Oke, jadi gua akan langsung coba aja tanpa terlalu banyak bacot gitu ya. Oke lah cuy.
gue langsung aja cuy. Jadi yang kita butuhkan adalah kabel jumper ini ya. Oke, sama baterai ya, ini pasti oke. Jadi kita langsung pasang aja. Oke, jadi yang pertama kali kita pasang dulu power supply ya cuy, baterainya ya. Oke, udah seperti yang kalian lihat ya. Ini lampu udah hidup, menandakan supply-nya udah masuk ya cuy. Dan ini ada beberapa dioda gitu ya. Jadi dioda ini fungsinya buat protect. Nah, misalnya kita kebalik memasang polaritas gitu ya. Jadi ini adalah protectnya, jadi nggak langsung masuk ke IC ya. Jadi langsung merusak, cuman merusak di dioda ini doang gitu ya. Oke, jadi gua membutuhkan motor listrik lagi. Gue pasang salah satu aja ya kali ya. Gue pasang yang mana ya? Yang ini aja ya. Seharusnya sih 2. Oke, udah kita lanjut lagi lah ya. Tadi gue ambil obeng lu cuy. Jadi gue mau tes dulu ini dengan cara kita jumper langsung ya cuy, dengan menggunakan apa ya, seperti kabel ya. Nah ini aja deh. Jadi sini 5 volt ini berfungsi sebagai trigger harusnya ya cuy, atau mengambil kalau mau ambil tegangan dari sini bisa. Ini kan maksimal 5 volt ya. Nah 5 volt ini cuy. Jadi ntar bisa ambil tegangan dari sini ya. Oke. Jadi gua tes dulu ini berfungsi apa enggak ya. Jadi kabel dari 5 volt kita coba di sini. Nah ini fungsi cuy. Oke. Jadi kita langsung pasang aja, coba pakai yang ini ya. Jadi menggunakan remote gitu ya cuy ya. Jadi kita pasang dulu groundnya. Ground kita masukin ke ke sini harusnya cuy. Tapi ya udah lantar lah ya. Ntar kita pasang lagi lah. Kita pasang positif 5 voltnya dulu. Jadi 5 voltnya tadi ke sini ya. Oke. Terus yang negatif gue ganti aja warnanya kali ya, hitam aja ya, biar nggak bingung gitu kan. Ini negatifnya tetap ya di sini ya cuy. Jadi kita langsung masukin aja lah ya. Mohon maaf Pak, numpang ya Pak ya. Oke siap. Oke, udah berfungsi cuy. Terus gua coba pasang dulu channel 0 nya. Terus yang ini channel 01 ya. Oke, gua coba pasang di, nggak bisa cuy, harusnya di sini ya cuy. Oke lah, satu-satu aja lah ya. Ini gue coba tekan. Oke, berfungsi ya cuy. Nah jadi kurang lebih kayak gitulah ya, bisa dipakai lah ya buat banyak keperluan lah, bisa buat alternatif pengganti RC kalian. Mesin RC ini copot cuy, alternatif pengganti PCB, transmitter dan receiver RC kalian, bisa buat lampu juga,
atau kalau yang main off-road bisa juga buat winch ya. Gue nggak tahu penyebutannya gimana, tapi yang jelas buat apa ya, tarik ulur tali gitu lah ya, karena gue nggak paham ini bagian off-road ya. Tapi setahu gue sih itu sih ya. Oh, jadi ini cuy. Oke, pokoknya gitulah ya. Channel 1 gue coba tes satu-satu ya cuy. Jadi yang ini, yang kosong ini, yang D0 ini apa sih? Yang A, B atau C gitu ya? Oke, kita coba A dulu. Enggak. B. Oh, ternyata yang D kosongnya B ya cuy. Oke, kita coba yang D1 lagi. D1 kita coba. Oh, D. D1 nya D. Jadi yang D2 A, D2A ya. Terus yang D3 itu pasti C dong. Nah bener, putus lagi cuy. Oke, jadi paham ya. Oke cuy, jadi gua mau jelasin dulu ya. Jadi yang ini adalah jumpernya ya, jumper. Kalau seandainya gua lepas ini jumper, pasti mesinnya bakal mati gitu ya. Mati kan? Mesinnya mati, tapi tegangan masih tetap ada gitu ya ke dalam ini. Cuman yang 5 volt ini nggak aktif cuy. Jadi kalian kalau mau ya harus apa ya, punya trigger tersendiri lah gitu ya. Jadi ini kalau ini cabut kan, dicopot jumpernya tadi, tegangan yang dari sini otomatis nggak ada kan. Jadi tegangan ini putus. Jadi kalian harus cari tegangan lain gitu ya. Contoh gini, gua contohin, oke? Jadi kalian bisa memakai yang lebih gede gitu, lebih gede ya. Voltasenya ini bisa kuat sampai 30 volt kalau menurut dari datasetnya ya, yang gua baca di sellernya gitu kan. Nah, jadi kurang lebih kayak gini cuy. Nah oke cuy, jadi gua akan coba pakai baterai yang lebih gede ya. Ini kan kalau pakai jumper ya, kalau pakai jumperan ini kan maksimal cuman 12 volt gitu ya. Jadi gua mau pakai baterai yang lebih gede ya. Ini kan cuman gua pakai 2S ya, jadi sekitar 7,4. Jadi gua akan coba pakai baterai yang berapa ya? Ntar gua ada stok baterai berapa ya? Ya udah deh, gua pakai baterai 6S aja kali ya. Baterai laptop rakitan gua kemarin. Nah, jadi gua pakai baterai ini. Jadi ini akan gua seri ya, cuy. Akan gua seri jadi 22 volt gak salah ya. Jadi kalau 3S kan 11 ya. Jadi kalau 6 itu jadinya 22 ya, kurang lebih segitulah ya. Gua nggak tahu hitungan pasti kan, tapi yang jelas pokoknya mirip-mirip lah ya. Oke, gua seriin dulu kabelnya. Gua mau coba nih, sekalian mau tes gimana kekuatannya gitu ya. Oke. Nah, ini udah, aduh, copot cuy.
dah. Sekarang gue tes dulu pakai multi ya, setel ke 50 volt, terus kita tes berapa kapasitas baterai ya gitu ya. Oke, jadi ada sekitar di 22 ya. Oke cuy, ini nggak kelihatan lagi, jadi di 25an ya. Nah, gini ya. Oke, jadi gua langsung aja pasang ke ini ya. Gua sekalian mau ngetes ya gimana kekuatannya gitu ya, biar gue nggak penasaran gitu kan. Jadi gue pasang ke sini, terus ini gue pasang ke sini cuy, ke negatifnya ya. Oke sip, udah kepasang. Ini kita jauhin dulu, ntar konslet gitu ya. Nah terus yang ini cuy, jadi receiver ini kan receivernya ya, ini receiver ya, biar tegangannya tetap 5 volt. Jadi gua pakai stabilizer ini ya, transistor 7805 ya. Jadi gua kan pakai baterai 2S ya. Kalau 2S kan 7 volt ya, jadi kalau masuk ke sini langsung kegedean lah ya, takut rusak gitu ya. Terus gua pasang aja IC ini. Oke. Nah, buat tegangan ini kan tadi kan sudah diputus ya cuy. Jadi kita perlu memasukkan 5 volt lagi cuy. Jadi kita ambil 5 voltnya dari receiver ya. Oke. Jadi gua pasang dulu yang 5 voltnya. Jadi 5 volt harus tetap ada ya cuy ya, tapi kita ngambilnya dari luar gitu ya, nggak dari sini lagi. Oke, ini positif ya cuy, positif 5 volt di sini kayaknya. Ini gua pakai timah aja lah ya buat ngetes ya. Terus negatifnya yang di sini. Oke, negatifnya, aduh gimana nih, ini kayaknya harus dipanjangin dikit lah. Nah kayak gini. Jadi ini ntar digabungin ke negatif, sama-sama negatif ya cuy ya. Oke sip cuy, jadi tinggal gua masukin aja. Ini gue jauhin dikit ya kali ya, nah, biar kelihatan semua ya. Jadi gua masukin langsung tegangannya ke sini. Nah itu udah kalian lihat semuanya udah nyala ya cuy. Tinggal gua tes lagi ini. Oke. Oh kuat cuy harusnya. Tuh nggak bisa nahannya ya, jadi gua tes ya. Ya jadi gitulah ya, kurang lebih ya, work ya. Jadi ini bisa gua pakein 22 volt aman gitu ya. Ini menurut datasetnya sekitar 30 volt masih kuat lah ya, buat sekedar mengangkat beban dinamo kayak RC gitu ya. Tapi nggak tahu kalau yang gede-gede, gua nggak tahu karena ampernya beda gitu kan. Jadi oke, ini bisa juga diterapin di RC kalian. Kalau misalnya kalian mau kenceng ya udah pakai ini bisa. Tapi step-stepnya
seperti yang gua jelasin tadi ya, ini jumpernya dilepas ya cuy. Kalau kalian pasang jumpernya tegangannya melebihi dari 12 volt, ntar komponen yang di dalam ini ada yang jebol gitu ya. Yang terutama pasti yang jebol ini adalah transistor ini. Nggak tahu ini transistor atau MOSFET, ini kayaknya MOSFET ya cuy. Oke, ini udah disediakan sama penjualnya, sama pembuatnya gitu ya. Kalau mau tegangan yang gede ini dilepas, terus tegangan 5 voltnya kita ambil dari tegangan yang lain gitu ya, tegangan receivernya gitu ya. Oke, paham kan maksud gua? Oke, ya udah itu dulu ya. Semoga kalian paham dan mengerti. Kalau kurang mengerti ya bolehlah kalian tanyain ya di komentar gitu ya. Oke, gue udahin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.